Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 52 mahasiswa Unjani jurusan manajemen akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja nyata di UMKM Oishi Chicken Organic. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ragil Putri Dwiyanti dengan NIM 102. Sebelum ke hasil KKN, di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan digital marketing di UMKM Oishi Organic Chicken. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan digital accounting di UMKM Oishi Organic Chicken. Untuk pembahasan hasil KKN kami itu mengenai gambaran umum UMKM Oishi Chicken Organic. Oishi Chicken Organic adalah sebuah UMKM makanan yang dikelola oleh Pak Ali Hakim. Makanan yang dikelola yaitu berbahan utama ayam probiotik organik sehat yang diternak tanpa suntik vaksin, hormon, dan antibiotik, juga diolah dan dipotong secara syar'i dan higienis. Kemudian terdapat berbagai menu Oishi Organic Chicken, diantaranya adalah original, spicy, fire chicken, dan juga geprek. Dengan kisaran harga mulai dari 8.000 hingga 23.000. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai sejarah usaha, Oishi Organic Chicken merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner Cimahi. Usaha ini mulai berdiri sejak tahun 2017 hingga saat ini masih berjalan. Diawali dengan anaknya yang sangat menyukai ayam, maka Pak Ali memutuskan untuk survei ke tempat ayam dan melihat adanya hal yang kurang baik dari tempat penjual ayam. Dari hal itu, akhirnya Pak Ali berpikir untuk menjual ayam organik sambil bekerja. Tetapi saat menjalani awal usahanya, adanya ketidakjujuran dari pihak distributor, sehingga Pak Ali pun mengalami kebangkrutan. Akhirnya Pak Ali pun mulai mencari racikan untuk menjual olahan makanan dari ternak ayam selama 3 bulan. Tak hanya itu saja, Pak Ali pun memutuskan untuk membuka outlet atau tempat untuk menjual produk dari olahan ternak ayamnya di Jalan Ibu Ganira yang sekarang bernama Oishi Organic Chicken. Arti dari nama Oishi Organic Chicken ini pun diambil dari bahasa Jepang yang artinya enak. Alasan Pak Ali mengambil nama dari bahasa Jepang dikarenakan ia dulu pernah tinggal di Jepang. Pembahasan selanjutnya yaitu profil pemilik usaha. Profil pemilik usaha ini bernama Bapak Ali Hakim, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, status perkawinannya menikah, tempat dan tanggal lahirnya yaitu Tasikmalaya 13 Februari 1970. Untuk usianya 51 tahun, agamanya Islam, pendidikan terakhirnya UNLA FE Manajemen, alamatnya Rumah Komplek Perumahan Citra Pesona dengan Blok C 38, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan dengan kode pos 40531. Produknya yaitu makanan, pengalaman usahanya 5 tahun, nomor teleponnya 0813-2297-9818. Kemudian untuk alamat emailnya oishi-organicchicken888@gmail.com. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya, Yulia Puspitasari dengan NIM 107, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu visi misi perusahaan. Untuk visinya sendiri yaitu selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Cimahi dengan ciri khas berbahan utama ayam probiotik organik yang diternak tanpa suntik vaksin, hormon, dan antibiotik. Juga diolah dan dipotong secara syar'i dan higienis. Selanjutnya untuk misinya yaitu semakin memperkuat citra Oishi Organic Chicken dengan strategi dan ide-ide yang inovatif. Lalu terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingannya dengan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas yang selalu berkualitas dan mengikuti kebutuhan pelanggan yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan Bapak Ali Hakim selaku owner dari Oishi Organic Chicken. Berdasarkan pengamatan kami yang dilaksanakan selama 21 hari dalam kegiatan kuliah kerja nyata, dapat disimpulkan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan yang pertama adalah kejujuran. Pemilik usaha selalu mengingatkan kami untuk selalu bersikap jujur, karena kejujuran itu akan
menghasilkan hikmah dari apa yang terjadi. Selain itu, orang yang jujur juga pasti menjaga amanah, dan orang yang amanah pasti memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serta selalu mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah ramah. Pemilik usaha maupun karyawan Oishi Organic Chicken begitu sangat ramah dalam melayani pelanggan dan sangat ramah pula saat menyambut kami dalam kegiatan KKN. Untuk nilai-nilai yang dianut dalam dunia bisnis, yang pertama adalah kekeluargaan. Pemilik usaha selalu membentuk rasa saling memiliki dan saling merasakan satu sama lain. Yang kedua adalah jujur, tercermin ketika proses produksi, di mana bahan yang dibuat tidak mengurangi kualitas untuk harga jual yang sama. Yang selanjutnya adalah prinsip integritas moral, selalu menjaga nama baik Oishi Organic Chicken dan tetap menjadi perusahaan yang dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya adalah loyalitas, tercermin ketika cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan usaha selalu sesuai dengan visi misi perusahaan. Selanjutnya adalah hasil kegiatan kami selama KKN. Yang pertama, kami akan membahas mengenai analisis SWOT yang kami lakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada di Oishi Organic Chicken. Yang pertama adalah kekuatannya atau strength. Jadi UMKM ini sudah terdaftar di Pemkot Cimahi, lalu sudah memiliki sosial media seperti Instagram, dan Facebook. Lalu pemilik usaha dapat memenuhi keinginan pelanggan dengan produk yang menggunakan ayam organik probiotik. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan atau weakness-nya, yaitu yang pertama, kurang memahami cara untuk mengoperasikan media sosial untuk digital marketing. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja untuk mengatur jalannya media yang sudah dimiliki. Lalu kurangnya konsistensi dalam menentukan konten yang tepat untuk target atau audiens. Lalu selanjutnya, kurang mengupdate harga dan menu dalam proses digital marketing. Untuk opportunities atau peluangnya, pemilik UMKM ini aktif berkolaborasi dalam UMKM lain. Lalu adanya program pemerintah yang mendukung kegiatan UMKM dan sudah memiliki pelanggan tetap. Lalu untuk threat atau ancamannya, perkembangan teknologi digital yang semakin canggih membuat pemilik UMKM kurang memahami cara penggunaannya. Lalu harga penjualan online yang relatif tidak bersaing dan banyak pesaing baru yang sejenis di dalam dunia usaha ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaki Arif Budiono dari jurusan Manajemen 2018 dengan NIM 511811142. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan digital marketing di Oishi Organic Chicken. Menurut Steza 2012, media sosial berpotensi membantu dalam memasarkan produknya. Penggunaan sosial media sangatlah penting karena dapat memperluas jaringan konsumen. Nah, sebelum diadakannya KKN dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Oishi Organic Chicken melakukan pemasaran melalui Instagram, WhatsApp Business, maupun Facebook. Karena media sosial tersebut memiliki pengguna yang cukup banyak dan dapat mempermudah mengenalkan produknya. Strategi meningkatkan penjualan dengan cara rebranding Oishi Organic Chicken dengan mengelola dan mendesain kembali susunan atau tata letak Instagram dan Facebook. Yang pertama ada e-commerce. Oishi melakukan penjualan melalui platform e-commerce yaitu GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Penggunaan e-commerce tersebut dapat mempermudah konsumen dengan tanpa harus datang ke kios. Nah, berikut ada tampilan halaman dari e-commerce yang digunakan oleh Oishi Organic Chicken. Yang kedua, pemasaran melalui Instagram. Penggunaan Instagram dapat mengenalkan produk dengan menarik. Produk dapat diperkenalkan melalui fitur foto, video, Instastory maupun Reels. Kendala yang dialami oleh Oishi Organic Chicken yaitu kurangnya SDM dalam melakukan promosi melalui media sosial. Oleh karena itu, kami memberikan solusi yaitu berupa membuat poster video yang menampilkan suasana di toko dan menampilkan produk-produknya yang tertata rapi. Selain itu, untuk mempermudah
pemesanan, kami menyediakan Linktree yang berisi link dari Shopee Food dan GoFood. Nah, untuk Facebook merupakan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Facebook menempati posisi keempat per Januari 2021. Hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh OIC Organic Chicken dalam promosi yang dilakukan berupa memposting foto produk dan kutipan menarik di Facebook OIC Organic Chicken, melampirkan email dan kontak yang dapat dihubungi untuk mempermudah pemesanan. Nah, yang terakhir adalah redesign daftar menu. Sebelumnya OIC Organic Chicken sudah ada daftar menu, namun daftar menu itu susah untuk dibaca oleh konsumen maupun pegawai dari OIC Organic Chicken. Nah, kami memberikan solusi yaitu mendesain kembali daftar menu tersebut yang dapat dipermudah untuk dibaca oleh konsumen maupun pegawai dari OIC Organic Chicken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desman Salam Sitorus dengan NIM 1818126, anggota kelompok KKN kelompok 52. Sekarang saya akan menjelaskan hasil penelitian kita di UMKM OIC Organic Chicken di dalam penerapan digital accounting, penggunaan aplikasi POS pada UMKM OIC Organic Chicken. Dalam ruang lingkup UMKM, secara sederhana sistem akuntansi dapat diartikan sebagai kewajiban dari pemilik usaha untuk menerapkan ilmu akuntansi dalam menjalankan bisnis usahanya. Tujuan dari sistem informasi akuntansi bagi UMKM salah satunya adalah agar pemilik usaha dapat mengetahui laba atau rugi yang sedang diperoleh dalam periode-periode tertentu secara detail, secara terukur dengan jelas. Sistem informasi akuntansi dalam ruang lingkup UMKM memiliki siklus yang sederhana, diawali dengan penyimpanan berbagai macam bentuk transaksi, baik transaksi masuk ataupun keluar, yang berupa fisik ataupun elektronik berdasarkan bukti transaksi tersebut. Pemilik usaha diharuskan untuk mencatat jurnal transaksi pada buku besar. Selanjutnya, pemilik usaha dapat menggunakan ledger tersebut sebagai dasar dalam penyusunan neraca saldo yang nantinya akan bermuara pada penyusunan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh UMKM. Digital accounting yang dilakukan oleh UMKM OIC Organic Chicken menggunakan software POS atau kepanjangan yaitu Point of Sales untuk penjualan dan pembayaran dalam menjalankan usahanya. Point of Sales adalah titik penjualan, tempat di mana transaksi selesai. Ini adalah titik di mana pelanggan melakukan pembayaran dalam pertukaran barang. Dalam perkembangannya, POS dapat dibuat sebagai suatu sistem dengan menggunakan sebuah jaringan komputer yang dioperasikan oleh komputer utama dan dihubungkan dengan beberapa terminal check-out POS. Istilah ini dikenal dengan sistem point of sales. Pada dasarnya, sistem point of sales adalah secara all-in-one untuk melacak arus kas bisnis OIC Organic Chicken. Point of sales juga sering digunakan disebut sistem kasir. Pada point of sales, penjual akan menghitung seluruh jumlah harga yang dibeli konsumen dan memberikan pilihan bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran setelah akan melakukan tanda terima untuk transaksi pembelian pada awalnya. Point of sale digunakan sebagai rujukan untuk mesin kasir. Namun, sistem point of sale memerlukan sebuah aplikasi software agar sistem tersebut berjalan sempurna untuk menjalankan proses transaksi dengan cepat dan sistematis yang berorientasi meningkatkan market interest dan pelayanan terhadap konsumen. Saat ini, penggunaan sistem POS tidak hanya mempermudah perhitungan pembayaran, namun beberapa fungsi POS saat ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pada usaha karena proses transaksi yang terbilang cepat, sistematis, dan efisien sehingga mendukung kualitas pelayanan terhadap konsumen. Berikut akan saya jelaskan mengenai manfaat dari sistem POS. Yang pertama yaitu untuk menganalisis data penjualan, mencari tahu seberapa baik semua item yang dijual dan mendata stok inventory barang. Lalu yang kedua untuk membantu menyesuaikan keputusan order pembelian atau produksi untuk tren pembelian konsumen musiman.
Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan akurasi harga dengan mengintegrasikan barcode scanner dan kemampuan otoritas kredit dengan sistem POS. Lalu yang keempat yaitu untuk menggunakan metode pembayaran dengan menggunakan point of sales. Konsumen akan dapat melakukan pembayaran dengan cash, kartu debit maupun kredit. Program POS secara elektronis terkoneksi akun bank milik OIC Organic Chicken dan akan terhubung dengan financial tracking system. Point of sale sendiri kini terbagi menjadi dua, yaitu sistem point of sales konvensional yang berupa software yang diinstalkan ke sebuah komputer, hingga ada lagi yang disebut sebagai point of sales berbasis cloud yang mengandalkan internet dan memungkinkan akses secara mobile. Dengan menggunakan cloud computer system dapat dipantau dari jauh dengan menggunakan internet. Selain itu, aplikasi POS dapat dibeli di berbagai marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia dengan harga yang terjangkau. Nah, sekian penjelasan mengenai penggunaan aplikasi POS pada UMKM OIC Organic Chicken. Semoga dapat dipahami oleh para pendengar dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Widya, NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM OIC Organic Chicken pada bulan Mei 2021 hingga 12 Agustus 2021. Yang pertama terdapat harga pokok produksi, yaitu laporan biaya bahan baku OIC Organic Chicken pada bulan Mei hingga 21 Agustus 2021, yang dimana pada bulan Mei biaya bahan bakunya Rp32.191.461. Lalu pada bulan Juni Rp22.394.888. Pada bulan Juli Rp24.893.385. Lalu dari tanggal 1 Agustus hingga 12 Agustus 2021 biaya bahan bakunya Rp7.127.532. Lalu terdapat biaya tenaga kerja. Di sini laporan biaya tenaga kerja UMKM OIC Organic Chicken sesuai dengan jabatannya. Yang pertama pramusaji dengan gaji Rp1.300.000, chef Rp1.600.000. Lalu terdapat kepala toko dengan gaji Rp2.000.000. Jika ditotalkan laporan biaya tenaga kerja dalam satu bulan yaitu Rp4.900.000. Selanjutnya terdapat biaya overhead pabrik. Di sini terdapat penyusutan peralatan, yang dimana total penyusutan peralatan OIC Organic Chicken dalam satu bulan yaitu Rp819.375. Lalu selanjutnya terdapat beban usaha, yang dimana beban usaha OIC Organic Chicken dalam satu bulannya yaitu Rp6.549.667, hingga menghasilkan total biaya overhead per bulannya Rp7.369.042. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan laba rugi. Di sini terdapat laporan laba rugi OIC Organic Chicken dari bulan Mei hingga 21 Agustus 2021, yang dimana dalam 4 bulan tersebut OIC Organic Chicken tuh sedang mengalami kerugian. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar terlepas dari masalah ini adalah dengan menaikkan harga jualnya. Karena OIC Organic Chicken ini tuh menjual produknya dengan harga murah sehingga memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu diperlukan juga promosi yang konsisten dan juga menarik untuk meningkatkan kualitas penjualan produk OIC Organic Chicken sehingga UMKM ini tuh bisa terlepas dari masalah kerugian tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. M. Lumban Batu dengan NIM 5112181049 akan melanjutkan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 52 pada kegiatan kuliah kerja nyata program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani sejak tanggal 26 Juli sampai 17 Agustus 2021 pada UMKM OIC Organic Chicken
yang berlokasi di Jalan Ibu Ganirah nomor 252B, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Hasil kesimpulan yang pertama adalah berdasarkan analisis SWOT pada UMKM Oishi Organic Chicken. Yang kedua, Oishi Organic Chicken sudah menjual produknya melalui e-commerce sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk Oishi Organic Chicken tanpa perlu datang ke kios. Yang ketiga, membantu Oishi Organic Chicken untuk melakukan digital marketing melalui media sosial Instagram dengan mengunggah poster dan video di Instastory dengan harapan dapat memperkenalkan brand Oishi Organic Chicken kepada pengguna media sosial lainnya. Yang keempat, membuat desain daftar menu yang terbaru agar lebih menarik sehingga memudahkan konsumen untuk membaca menu yang terpajang di kios dan memudahkan pegawai dalam melihat daftar harga produk. Yang kelima, membantu meningkatkan penjualan produk Oishi Organic Chicken melalui promosi yang dilakukan di media sosial sebesar Rp1.895.000. Yang keenam, Oishi Organic Chicken sudah melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan digital accounting, yaitu menggunakan aplikasi POS. Media tersebut dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan mempermudah pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membantu menghitung laporan laba rugi bulan Mei sampai dengan 12 Agustus 2021 menggunakan Microsoft Excel. Yang terakhir adalah saran. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung terhadap objek, maka terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dan dijadikan perbaikan untuk meningkatkan kualitas usaha. Saran yang diberikan untuk mendukung pengembangan usaha UMKM Oishi Organic Chicken adalah yang pertama, media sosial. Untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan Oishi Organic Chicken, dapat menambah beberapa akun media sosial lainnya seperti YouTube. Dalam YouTube, Oishi Organic Chicken dapat mengunggah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seperti contohnya review menu bestseller dalam bentuk video, yang mana ini akan lebih menguatkan rasa kepercayaan konsumen kepada Oishi Organic Chicken untuk mengikuti perkembangan zamannya, serta mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk melakukan promosi digital. Yang kedua adalah Facebook. Lebih meningkatkan keaktifan di Facebook dalam mengunggah testimoni, produk yang ditawarkan lainnya, dan unggahan lainnya. Yang ketiga, memperluas pasar pelanggan. Strategi pemasaran digital yang dapat diperluas dengan menggunakan media sosial lainnya seperti Facebook Ads, portal iklan di website, ataupun di media digital lainnya sehingga semakin banyak para konsumen yang akan tertarik untuk membeli produk Oishi Organic Chicken. Yang keempat adalah motivasi. Untuk menjadikan keberhasilan perusahaan dalam melakukan promosi suatu produk jasa melalui digital marketing, salah satunya adalah dorongan dari anggota internal perusahaan atau karyawan itu sendiri. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membantu promosi sebuah perusahaan melalui digital marketing adalah membantu admin media sosial menyebarkan konten-konten yang telah diunggah di media sosial ke akun media sosial karyawan, karena itu akan membantu penyebaran promosi dan kesadaran merek pada Oishi Organic Chicken. Sekian presentasi dari kelompok 52. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata-kata yang salah. Terima kasih.